Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Usman, dan rekan saya Ninda Apriana, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Problematika Islam Kontemporer. Yang pertama adalah liberalisme. Menurut bahasa, kata liberal berasal dari kata bahasa Latin, yaitu liber, yang berarti bebas atau bukan budak. Dengan berkembangnya zaman, kata liberal dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan berpikir terbuka, murah hati, atau bebas dari pengekangan dan prasangka. Dengan demikian, Islam liberal berarti Islam yang serba bebas, luas, dan tidak picik dalam memahami Islam. Kata liberal atau bebas yang berada di belakang kata Islam tersebut adalah bebas dari belenggu taklid atau mengikuti pendapat orang yang tanpa sikap kritis. Bebas untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung. Liberalisme dalam Islam adalah keinginan menjembatani antara masa lalu dengan masa sekarang. Jembatannya adalah melakukan penafsiran ulang sehingga Islam menjadi agama yang hidup. Karena kita hidup dalam situasi yang dinamis dan selalu berubah, sehingga agar agama tetap relevan, perlu cara pandang baru dalam melihat dan memahami agama. Dalam tradisi filsafat Islam, ada kebebasan berpikir yang berusaha memberikan alternatif bagi pemahaman ortodoks. Oleh sebab itu, wajar bila sekarang banyak para sarjana muslim yang mengatakan akar-akar liberalisme dalam Islam bisa ditelusuri pada dua disiplin keilmuan Islam, yaitu filsafat dan tasawuf. Filsafat memberi landasan intelektual dan rasional, sementara tasawuf memberi landasan spiritual. Di kalangan masyarakat pada umumnya, Islam liberal dinilai sebagai Islam yang tidak baik, karena liberal dihubungkan dengan sikap yang bebas dalam memahami Islam, bahkan bebas untuk tidak tunduk pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mengikuti ketentuan syariat, dan berbagai tindakan bebas lainnya. Materi selanjutnya adalah tentang terorisme. Terorisme merupakan sebuah paham yang mengedepankan kekerasan, teror, ekstremitas, dan intimidasi. Pengertian lain menjelaskan bahwa terorisme adalah taktik dan bentuk kekerasan dari komunikasi politik untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat dan pemerintah dengan harapan memancing emosi mereka dan agar mereka mengubah perilaku dan kebijakan politik. Terorisme dalam bahasa Arab disebut al-irhab. Istilah tersebut digunakan dalam Al-Quran untuk melawan musuh Tuhan, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Karenanya, kalau kita mencermati gerakan Islam politik, pandangan fundamentalistik dan gerakan radikalistik seringkali digunakan untuk melawan musuh Tuhan. Bagi mereka, Barat disebut sebagai salah satu simbol musuh Tuhan, karena mungkin banyak anggapan mereka yang mengartikan bahwa banyak dari negara Barat tidak beragama Islam dan dianggap sebagai musuh mereka selaku para penganut agama Islam. Akibatnya, Islam yang awalnya mengajarkan kedamaian berubah menjadi ideologi kekerasan. Jihad yang mula-mulanya hanya dilegalkan dalam rangka mempertahankan diri berubah menjadi perang buta demi tujuan ekspansi dan islamisasi. Tanpa bisa dihindari, Islam yang pada dasarnya mengusung prinsip rahmatan lil alamin atau kasih sayang untuk semua direduksi sedemikian rupa oleh kelompok konservatif sehingga tampak seperti agama yang laknatan lil alamin atau laknat untuk semua yang menebarkan ancaman global. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ninda Apriana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Apriana akan melanjutkan materi dari Usman. Problematika Islam kontemporer yang ketiga ialah pluralisme. Istilah pluralisme tidaklah dikenal secara populer dan tidak banyak dipakai di kalangan Islam, kecuali sejak kurang lebih 2 dekade terakhir, yaitu abad ke-20 yang lalu. Yaitu ketika terjadi perkembangan penting dalam kebijakan internasional Barat yang baru yang memasuki sebuah fase yang dijuluki Muhammad Imarah sebagai marhalat al-ijtiyah atau fase pembinaan, yakni sebuah perkembangan yang prinsipnya tergurat dan tergambar jelas dalam upaya Barat guna menjajakan ideologi modernnya yang mereka anggap universal, seperti demokrasi, pluralisme, HAM, serta pasar bebas, yang kemudian mengekspornya untuk keluar dalam rangka mencapai berbagai kepentingannya yang beragam. Suatu kaum bijakan yang telah dikemas atas dasar superioritas ras dan kultur Barat, serta peremehan atau penghinaan terhadap segala sesuatu yang bukan Barat. Islam khususnya, dengan berbagai macam tuduhan yang menyakitkan seperti intoleran, anti-demokrasi, fundamentalis, sektarian, dan sebagainya. Maka, respon terhadap perkembangan politis baru ini, masalah pluralisme mulai muncul dan concern kalangan cerdik sampai cendekia Islam, yang pada gilirannya menjadi komoditas paling laku di pasar pemikiran Arab Islam kontemporer. Di Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwanya pada tahun 2005 yang menyebut paham pluralisme agama adalah paham yang bertentangan dengan Islam, dengan lebih menitik beratkan pada soal definisi pluralisme agama itu sendiri. Jika istilah pluralisme agama tidak terjadi pergeseran makna, maka tidaklah perlu umat Islam dan juga umat agama lain repot-repot untuk menjawabnya. Dalam Islam, pluralitas merupakan hukum ilahi yang abadi di semua bidang kehidupan, sehingga bidang pluralitas itu sendiri telah menjadi karakteristik utama makhluk Allah. Pluralitas merupakan realitas yang terwujud dan tidak mungkin dipungkiri, yaitu suatu hakikat perbedaan dan keragaman yang timbul semata karena memang adanya kekhususan dan karakteristik yang diciptakan Allah dalam setiap ciptaannya, dan pluralitas yang menyangkut agama, yaitu topik yang sedang kita bicarakan. Dalam konteks Islam, yang tepat adalah berarti pengakuan akan eksistensi agama-agama yang berbeda dan beragam dengan seluruh karakteristik dan kekhususannya, dan menerima kelainan yang lain beserta haknya untuk berbeda dalam beragama dan berkeyakinan. Namun setelah itu semua, di sini perlu ditambahkan bahwa mengakui eksistensi praktis agama-agama yang lain, dalam pandangan Islam, tidak secara otomatis mengakui legalitas dan kebenarannya seperti yang diajarkan kaum pluralis, melainkan lebih tepatnya menerima kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan agama-agama ini sangat berbeda-beda dan beragam. Karena Allah yang Maha Bijaksana lebih menghendaki untuk menciptakan jagat raya dan segala isinya ini dengan bentuk dan kondisi yang sedemikian sistematis dan seimbang. Ada baik dan buruk, hak dan batil, malaikat dan setan, siang dan malam, dan sebagainya. Apalagi kita berhasil menempatkan problem pluralitasi agama dalam konteks penciptaan ilahi dan dalam konteks berkehendak ilahi ini, maka kita pasti akan mampu keluar dari problematika ini dengan pemahaman yang benar tentang problema ini sendiri. Yang keempat, Islam dan kesetaraan gender. Ketika kita membicarakan masalah gender, yang ada dalam benak kita mungkin masalah diskriminasi terhadap wanita, serta penghilangan hak-hak wanita. Islam tidak membedakan antara hak dan anatomi manusia. Hak dan kewajiban itu sama dalam Islam. Islam mengedepankan keadilan bagi siapapun tanpa membedakan dari jenis kelamin.
Islam adalah agama yang membebaskan dari perbudakan, persamaan hak, dan tidak pernah mengedepankan salah satu komunitas atau golongan, karena Islam hadir sebagai agama yang menyebarkan kasih sayang bagi sesama. Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah berdasarkan kodratnya masing-masing. Seperti firman Allah, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan kadar. Antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan yang kuasa adalah sama. Dari amal-amal mereka yang nantinya akan dijadikan perbandingan di hari kemudian. Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan. Quran Surat Ali Imran ayat 195. Hal ini berarti kaum perempuan sejajar dengan laki-laki dari segi intelektualnya. Mereka juga dapat berpikir, mempelajari, kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir Allah, serta apa yang mereka pikirkan. Dalam beberapa hal, kaum laki-laki sudah mempunyai kodrat untuk menjadi pemimpin dari diri seorang perempuan. Begitupun juga, kaum perempuan sudah memiliki kodrat bahwa diciptakan untuk biasa dipimpin seorang laki-laki. Namun, hal yang semacam ini tidak menjadikan bahwa kaum perempuan dianggap lemah dan sebagai bahan penindasan. Dari beberapa sifat perempuan yang memang feminis, harusnya dari seorang laki-laki justru dapat untuk menjadi pelindung bagi perempuan. Sekian presentasi dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.